Jelang pertandingan Liga 3 atau dalam rangka menjelang training center dalam bergulirnya Liga 3 Jatim 2023-2024, manajemen Persewangi melakukan perombakan. Presiden klub Persewangi, Jos Rudi, menyerahkan manajemen baru kepada M. Yunus Wahyudi sebagai General Manager dalam persiapan Liga 3 Jatim tahun ini. Perombakan dan pembentukan manajemen Persewangi baru ini digelar di Wisma Atlet Gor Tawang Alun Banyuwangi pada Selasa 31 Oktober 2023. Persewangi Jaya, Persewangi Jaya, Persewangi Jaya. Terima kasih. Pemirsa, jelang pertandingan Liga 3 atau dalam rangka menjelang training center dan bergulirnya Liga 3 Jatim 2023-2024, manajemen Persewangi melakukan perombakan. Presiden klub Persewangi, Jos Rudi, menyerahkan manajemen baru kepada M. Yunus Wahyudi sebagai General Manager dalam persiapan Liga 3 Jatim tahun ini. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 1, 2. Perombakan dan pembentukan manajemen Persewangi baru ini digelar di Wisma Atlet Gor Tawang Alun Banyuwangi pada Selasa 31 Oktober 2023. Hadir dalam acara, selain Ketua Pengurus Persewangi dan jajarannya, juga hadir perwakilan pengurus klub sepak bola Persewangi, serta pelatih dan ofisial tim Persewangi Banyuwangi, dan sejumlah pihak terkait, serta tak ketinggalan perwakilan supporter maniak Persewangi di Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, Jos Rudi menunjuk Yunus Wahyudi bukan tanpa alasan. Rudi menganggap dan melihat Yunus sebagai sosok tepat dalam situasi saat ini. Tidak hanya itu, Rudi menunjuk Yunus adalah orang yang mengerti soal sepak bola, bahkan orang yang gila bola, yang memiliki daya semangat untuk mengharumkan nama Banyuwangi melalui dunia olahraga sepak bola di Banyuwangi. Rudi juga menambahkan, Yunus yang dikenal aktivis kontroversi dengan julukan Harimau Belambangan ini juga bukan orang baru di dunia olahraga persepak bolaan. Lantaran Yunus juga pernah dan memiliki riwayat sebagai pemain muda Persewangi di masa mudanya. Rudi berharap Persewangi di tangan Yunus Wahyudi bisa mengembalikan nama Persewangi moncer kembali. Penunjukan dan kesepakatan manajemen Persewangi baru ini disaksikan oleh seluruh penghadir. Apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah sebagai presiden atau yang selalu susah payah dari dulu merawat Persewangi. Yang saya hormati Mas Alek, Pak Dodi juga, Mas Bagong, dan teman-teman yang lain, Pak Kibul, ya, Mas Gembul, susah payah juga memperjuangkan Persewangi. Setelah saya di penjara ini terbangun dan tergugah hati saya ketika saya melihat bagaimana teman-teman saat seleksi kemarin. Saya ini melihat hanya ditelepon oleh Pak Jos ini, Mas Yunus, endang ono konco-konco yang lagi seleksi di stadion. Ketika saya datang, padahal saya akan masukkan laporan terkait sesuatu masalah di Polres, saya tinggal. Saya sudah ditunggu Kapolres. Demi kata Pak Jos ini, Mas Yunus sedelok enggak ketang sedelok. Setelah saya lihat, saya sangat kasihan sekali. Di mana sih semangat teman-teman ini luar biasa, bapaknya nggak ada, iya kan? Minum aqua aja sampai bingung. Sarapan bingung, pelatihnya sudah ada, seleksi semangat semua. Anak-anak muda, penerus Banyuwangi yang punya bakat sepak bola sudah pada semangat. Tetapi di mana ini gak ada rohnya. Sehingga saya musyawarah dengan teman-teman bagaimana saya tak mencoba masuk menjadi roh di dalam Persewangi. Saya ingin membangun satu kekuatan dalam Persewangi ini dengan cinta dan kasih sayang yang tidak ada kepentingan apapun bagi diri saya. Karena saya dulu pemain Persewangi termuda, saya punya memori dengan Pak Bagong dulu pemain. Saya sempat main di mana-mana mewakili Persewangi. Disinilah saya terpanggil bahwa saya harus menghidupkan kepada Persewangi ini jangan sampai tenggelam atau dibully atau dihujat atau dianggap remeh. Saya ingin pemerintahan Banyuwangi juga memikirkan tentang Persewangi ini tidak hanya sekedar nama,
Karena di 2012 Pak Bagong dan teman-teman Mas Pepdi semua dulu pernah main di Senayan saat saya di Jakarta. Saya yang fasilitasi semua karena saya waktu di Jakarta. Ya, saya bantu teman-teman, saya bangga Persiwangi bisa main di Senayan. Saat itu lawan Sumatera Barat ya. Ya, bangga. Saya ingin kembali ke tempat itu. Di samping ini, setelah Pak Josrudi sahabat saya karena kesibukan yang luar biasa dan saat akhir-akhir ini sering drop sakit, maka hari ini Pak Josrudi memberikan beban kepada saya, dipasrahkan Persiwangi ini kepada saya dengan lega dan ikhlas. Saya terima saya untuk menata Persiwangi ini menjadi yang lebih baik dengan cinta, kasih sayang, dengan semangat yang tinggi. Bagaimana saya memikirkan teman-teman tetap langgeng, jangan sampai pelatih bingung bayaran, jangan sampai pemain bingung tidur dan makan, jangan sampai Pak Rudi seperti dulu, Mas Yunus iki kentean duit, saya kasihan sekali, iya kan, karena tidak ada apa-apa. Sampai Pak Josrudi ini, aduh, pengusaha yang sukses habis-habisan, jangan sampai. Dan saya juga tidak menginginkan ketika saya memegang Persiwangi ini, saya juga habis-habisan. Masih banyak penumpang, pendana-pendana, baik sponsor maupun pejabat-pejabat yang ada di Banyuwangi yang harus memikirkan Persiwangi. Saya harus memaksa pemerintahan Banyuwangi untuk membantu Persiwangi. Kalau tidak, ada tanda koma yang saya peruntukkan kepada pejabat Banyuwangi. Hari ini jangan pernah main-main. Persiwangi hanya jangan dibuat main-mainan atau ikon nama Banyuwangi, tetapi pemerintahan Banyuwangi tidak pernah memikirkan sama sekali. Hari ini mulai kepemimpinan saya, Pemda Banyuwangi harus bertanggung jawab atas besarnya, majunya, atas apa yang dilakukan oleh Persiwangi ini. Saya berharap teman-teman dari supporter Laros Segira, Sekuadra, Laros Belambangan, Laros Banyuwangi, mari kita tetap semangat memberi support kepada para pemain, kepada para pelatih, kepada para pemimpin atau pengurus Persiwangi ini. Kita tetap akan merindukan bagaimana Persiwangi tetap jaya lagi. Ditanya soal rencana dan teknik pelaksanaan dalam mengemban kepercayaan mengelola Persiwangi ini, Yunus Wahyudi menyampaikan dirinya optimis bisa mengembalikan roh Persiwangi dalam kejayaan. Menurut Yunus, Persiwangi jangan dibuat ikon saja. Semua pihak harus bergotong royong, bergandeng tangan, mengharumkan nama Banyuwangi, salah satunya melalui Persiwangi. Yunus berharap seluruh elemen masyarakat juga turut terlibat, baik dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pengusaha, hingga dari seluruh supporter yang ada di Banyuwangi. Persiwangi harus juara Liga 3 dan bisa naik ke kasta Liga 2. Itu kesepakatan yang harus kita sepakati hari ini. Sepakat gak sepakat, kita harus sepakat Persiwangi harus naik Liga 2, intinya itu. Di hadapan sejumlah media, Yunus juga mengaku telah menyiapkan dana pribadi 1,2 miliar guna membangun kembali Persiwangi menghadapi Liga 3 Jatim tahun ini. Seluruh kebutuhan gaji pemain, pelatih, dan mes akan segera dicukupi. Ya, sekarang ya secara total sudah saya serahkan kepada Pak Yunus untuk mengelola Persiwangi terkait hal-hal nanti teknis lolos Liga 2 dan sebagainya, nanti kita hitung bareng-bareng. Di awal dari musim kompetisi ya, ini ya Pak? Ya. Jabatannya apa Pak? Gimana? Jabatannya apa untuk Pak Yunus? Pak Yunus saat ini kan General Manager, artinya mengatur semuanya manajemen yang ada di Persiwangi. Apa mungkin pertimbangan dari Pak Jus memberikan? Pertimbangan saya butuh orang yang semangat dan orang gila bola. Jadi semangat tapi nggak gila percuma. Banyak omong, saya nggak suka. Saya sakit-sakit juga karena bola, terus teman-teman media tahu sendiri juga sangat mendukung. Jadi kebetulan ada Mas Yunus dan teman-teman tim, ya saya sepakat kalau Mas Yunus meminta siap, maka kami rela memberi mandat sepenuhnya kepada Mas Yunus untuk mengelola Persiwangi. Nanti termasuk urusan PT berubah. Ya, nanti untuk urusan PT itu kan Liga 2, Liga 1 itu baru perusahaan. Kalau Liga 3 ini kan Liga Pembinaan.
Artinya semuanya berperan mestinya. Bukan hanya kita sebagai manajemen, tapi pemerintah daerah pun punya kewajiban untuk membantu Liga Amatir ini. Sudah aturan, bahkan ada surat dari Kepres kan, Impres 19 itu, bahwa Liga 3 ada Liga Pembinaan yang wajib hukumnya dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi saat ini kita lagi mandiri terus, Pak Yunus, nggak ada bantuan. Mudah-mudahan lah dengan masuknya Pak Yunus, dengan pemimpin baru Pak Yunus, Persiwangi dapat kontribusi dari pemerintah daerah. Apa yang dititipkan ke DM yang baru? Saya pesan kepada Pak Yunus, semoga Pak Yunus menjalankan ini sebagai mandat amanah yang amanah ya. Jangan sampai jual beli skor, karena selama ini kan gitu, bola itu identik dengan jual beli skor kan ya. Maka kan selamanya Banyuwangi Persiwangi tidak akan naik kasta. Begitu tergiur dengan uang, akhirnya mematahkan semangat perjuangan Persiwangi. Ya Pak Yunus, mudah-mudahan jangan sampai ada bencana. Bencana itu istilahnya jual beli skor, diatur dan sebagainya. Pak Yunus, model manajemen seperti apa Pak nanti yang akan diterapkan di Persiwangi? Saya akan menerapkan sistem daripada kepengurusan yang baru ini. Ada sebuah reformasi perhatian pemerintah yang sudah ada keputusan presiden yang harus membantu para teman-teman atau yang membawa nama harum terutama di olahraga bola ini, yang harus berkewajiban membantu. Jadi kalau diem ya saya akan laporkan. Karena apa? Ini perintah presiden. Pastinya kalau tidak dilakukan ini ada pidananya. Saya orang hukum, akan saya tuntut. Jadi biar teman-teman ini semangat. Saya nggak ingin teman-teman nanti pemain bola, pelatih atau teman-teman pengurus yang lain ini bingung dengan dana. Saya ingin dana ini sudah ada, sudah nongkrong untuk kebutuhan yang baik, gitu. Kalaupun ada omongan yang ini, yang itu, saya anggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting kita buktikan di publik masyarakat Banyuwangi, semuanya puas, semuanya menjadi seneng, terhibur, dan tetap semangat membawa nama harum Banyuwangi. Itu. 1 bulan lagi kompetisi sudah dibuka, sudah ada persiapan anggaran. Saya siapkan dari kantong saya sendiri. Persiapan. Berapa mungkin Pak yang disiapkan kalau beli Apa? Siapkan berapa mungkin Pak? Saya sudah siapkan di dana rekening saya ada 1,2 M untuk awal ini dari pribadi saya. Apapun kebutuhan teman-teman yang untuk pelaksanaan dari awal ini, semua gaji pelatih, mes, makan, semua saya siapkan. Beberapa supporter meminta agar manajemen dikemas secara profesional, ya seperti mungkin Persebaya, Deltras atau Madura United gitu. Dari Pak Yunus sendiri mungkin seperti apa nanti konsepnya? Konsep saya begini, di dalam konsep saya ini saya akan terbuka. Saya dapat dana dari mana, dana pribadi kantong saya, ini harus saya rahasiakan. Kalau keluar saya nggak akan pamer. Tetapi ketika ada sponsor, ketika ada dari pemerintahan, ketika dari dana siapapun yang di luar kantong saya, ya kan, saya akan terbuka semuanya. Kebutuhan apapun harus tertulis, tidak boleh selintat-selintut. Karena ketika ini selintat-selintut, kata Pak Josrudi tadi yang ada jual beli poin, saya nggak tahu itu. Saya terkenal di Banyuwangi karena idealis saya yang tidak bisa dibeli. Bahkan saya mimpin daripada Persiwangi nanti tidak ada jual beli apapun. Banyuwangi harus tetap maju, tetap semangat, tetap jaya dan bisa menjadi juara. Itu. Terakhir mungkin Pak, setelah jadi GM nanti langkah pertama apa yang akan lakukan? Langkah saya pertama hari ini saya akan bentuk kepanitiaan, terutama dalam kepengurusan yang benar-benar semangat, yang murni dari hati, yang benar-benar tulus untuk kemajuan Persiwangi. Baik urusan apapun sudah saya siapkan semua. Kalau urusan dana saya belum kemana-mana, masih saya cukupi dari kantong saya pribadi yang sudah saya siapkan 1,2 ini untuk kebutuhan awal-awal ini. Biar teman-teman tenang, pelatih tenang, mes saya siapkan. Pak Josrudi sahabat saya ini mungkin melihat kepengurusan yang baru seperti ini, saya yakin bangga. Karena apa? Saya hanya meneruskan cita-cita mereka. Karena saya sudah bebas dari penjara, saatnya saya berjuang untuk Banyuwangi. Kebetulan saya dulu pemain Persiwangi, Persiwangi harus jaya. Saya punya riwayat, semuanya sejarah bahwa saya dulu adalah pemain Persiwangi termuda.
Hingga saat ini, Persewangi Banyuwangi terus melakukan seleksi pemain potensial, baik dari dalam kota maupun luar kota. Untuk saat ini, sedikitnya ada 23 orang pemain yang sudah dipersiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga Jatim tahun ini. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Persewangi jaya, Persewangi jaya, Persewangi jaya. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Bisa naik ke kasta Liga 2. Itu kesepakatan yang harus kita sepakati hari ini. Sepakat gak sepakat, kita harus sepakat Persewangi harus naik Liga 2, intinya itu.